Saya Robert Sinaga, selamat bergabung di channel saya. Materi kita kali ini adalah tentang peluang. Di dalam materi ini, kita akan berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari suatu kejadian acak. Kejadian acak itu maksudnya adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian di mana hasilnya kita belum bisa memastikan sebelumnya. Contoh sederhananya adalah pengetosan sebuah koin. Sebuah koin itu memiliki dua sisi, angka dan gambar. Jika koin ini kita tos, maka kita tidak dapat memastikan sebelumnya sisi mana yang akan muncul. Kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Kalau kamu tos sebuah koin, bisa nggak kamu pastikan bahwa yang muncul sisi angka? Atau memastikan bahwa yang muncul adalah sisi gambar? Saya yakin tidak. Ya, itu namanya kejadian acak. Oke, sekarang mari kita lihat dulu mengenai nilai peluang. Di sini kamu lihat bahwa ada sebuah garis bilangan yang dimulai dari 0 sampai dengan 1. Peluang suatu kejadian kalau dia bernilai 0, maka itu adalah kejadian atau hal-hal yang mustahil untuk terjadi atau yang tidak mungkin untuk terjadi. Sementara kalau peluang suatu kejadian itu bernilai 1, maka itu disebut dengan suatu kejadian yang pasti, suatu hal yang pasti akan terjadi. Jadi batas nilai peluang itu berada pada interval 0 sampai dengan 1. Sekarang mari kita hitung berapa peluang muncul sisi angka dari pengetosan sebuah koin. Kita tadi sudah tahu bahwa pada pengetosan sebuah koin pasti salah satu di antara angka atau gambar akan muncul. Berarti yang 100% ini dibagi dengan dua kemungkinan, sehingga peluang muncul angka 50% dan peluang muncul gambar juga 50%. Jadi kalau 50% kita nyatakan dalam pecahan, itu sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul sisi angka pada pengetosan sebuah koin itu sama dengan 1/2. Nah, bagaimana dengan dadu? Konsepnya juga sama. Cuma perbedaannya terletak pada berapa banyak kemungkinan yang akan muncul dari pengetosan sebuah dadu. Nah, sebuah dadu standar itu kan ada 6 sisi. Yaitu setiap sisi bermata 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Berarti ada 6 kemungkinan yang akan muncul kalau sebuah dadu ditos. Maka peluang setiap sisi atau peluang setiap mata dadu itu yaitu 100% kita bagi dengan 6. 100% per 6 kalau kita nyatakan dalam pecahan biasa itu diperoleh hasil 1/6. Berarti peluang muncul mata dadu 1, 1/6. Peluang muncul mata dadu 2, 1/6. Begitu juga sampai dengan peluang muncul mata dadu 6, juga 1/6. Berarti peluang muncul setiap mata dadu itu sama. Tapi perlu kamu ketahui, kalau peluang setiap mata dadu itu sama, itu bukan berarti kalau kita lakukan suatu percobaan, maka frekuensi munculnya setiap mata dadu itu sama. Bukan. Maksud saya begini, kalau kamu tos sebuah dadu sebanyak 6 kali, maka bukan berarti dari 6 kali percobaan itu, maka muncul mata dadu 1 sebanyak 1 kali, muncul mata dadu 2 sebanyak 1 kali, muncul mata dadu 3 sebanyak 1 kali, dan seterusnya. Bukan seperti itu maksudnya. Karena nilai peluang itu bukan masalah fakta yang akan terjadi, tetapi peluang itu adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi, persentase kemungkinan untuk terjadi, atau harapan untuk terjadi. Contoh, perhatikan,
kalau saya melakukan pengetosan sebuah dadu. Karena banyak percobaan yang saya lakukan masih sedikit, jadi hasilnya jauh dari apa yang saya harapkan. Perhatikan tabel. Saya akan lanjut lagi. Kamu dapat melihat bahwa frekuensi kemunculan dari setiap mata dadu itu sudah mendekati sama. Jadi, semakin banyak percobaan kita lakukan, maka persentase munculnya kejadian yang kita harapkan itu akan mendekati nilai peluangnya. Jadi begitu juga dengan kamu. Semakin banyak kamu lakukan percobaan, semakin sering mencoba, maka kamu akan memperbesar kesempatanmu untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan. Sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. Sebuah roda putar yang terdiri dari 12 sektor yang sama. Berapakah peluang roda putar itu akan berhenti pada nomor 5? Konsep kerjanya sama seperti pada koin dan dadu tadi. Jadi ini kita lihat berapa banyak kemungkinan yang akan terjadi. Ada sebanyak 12, yaitu bisa saja roda itu berhenti pada nomor 1, bisa saja berhenti pada nomor 2, dan seterusnya sampai 12. Berarti ada 12 kemungkinan. Jadi peluang setiap nomor itu sama, yaitu 100% dibagi dengan 12. Kalau kita sederhanakan 100% per 12 itu sama dengan 1/12. Jadi pertanyaan dalam soal berapa peluang roda putar berhenti pada nomor 5? Jawabannya adalah 1/12. Bagaimana kalau yang ditanya itu adalah berapa peluang roda putar itu berhenti pada nomor kelipatan 3? Jadi kita lihat yang mana saja yang merupakan kelipatan 3. Yang merupakan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, dan 12. Berarti peluang roda putar berhenti pada nomor kelipatan 3 sama aja itu dengan peluang roda putar berhenti pada nomor 3 atau berhenti pada nomor 6 atau nomor 9 atau nomor 12. Masing-masing nomor tadi punya peluang 1/12. Berarti peluangnya sekarang menjadi 1/12 ditambah 1/12 ditambah 1/12 ditambah 1/12, sehingga diperoleh hasil 4/12 atau disederhanakan menjadi 1/3. Atau bisa juga kita gunakan caranya seperti ini. Yang pertama, kita hitung berapa banyak nomor kelipatan 3 yang ada pada roda putar itu. Ada sebanyak 4, yaitu 3, 6, 9, 12. Kemudian, hitung berapa banyak kemungkinan roda putar itu, di nomor berapa roda putar itu berhenti. Ada sebanyak 12, karena ada 12 nomornya. Berarti peluang roda putar berhenti pada nomor kelipatan 3 adalah 4/12. Yang 4 tadi itu adalah banyaknya kelipatan 3. Yang 12 itu adalah banyaknya semua nomor. Atau kita rumuskan bahwa peluang dari suatu kejadian itu sama dengan banyaknya kejadian yang kita harapkan akan terjadi dibagi dengan banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi. Untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Di dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng yang terdiri dari 3 kelereng berwarna merah, 4 kelereng berwarna biru, dan 3 kelereng berwarna putih. Jika dipilih 1 kelereng secara acak, berapakah peluang terpilihnya kelereng berwarna biru? Maka yang perlu kamu lakukan adalah melihat berapa banyak kelereng berwarna biru.
Ada sebanyak 4. Berapa banyak kelereng yang ada di kantong tersebut? Ada sebanyak 10. Maka kalau diambil satu kelereng, peluang terpilihnya kelereng berwarna biru adalah 4/10. Dari mana itu? Yaitu banyaknya kelereng warna biru dibagi dengan atau per banyaknya seluruh kelereng. Oke, kalau ditanya lagi, jika diambil satu kelereng secara acak, berapakah peluang terpilihnya kelereng warna putih? Maka jawabannya adalah banyaknya kelereng warna putih berapa? Ada sebanyak 3. Maka peluang terpilihnya kelereng warna putih adalah 3/10. Kalau ada yang ditanya lagi, berapakah peluang terpilihnya kelereng berwarna hitam? Nah, sekarang kamu lihat dalam kantong. Apakah ada kelereng warna hitam? Tidak ada. Mungkinkah terpilih kelereng warna hitam sementara kelereng warna hitam tidak ada di kantong itu? No. Berarti peluang terpilihnya kelereng berwarna hitam adalah 0, yang merupakan kejadian yang mustahil. Jadi terpilihnya kelereng berwarna hitam itu merupakan kejadian yang mustahil. Ya. Jadi sekian dulu pembelajaran kita tentang konsep dasar peluang. Semoga ini bermanfaat. Untuk peluang lanjutannya akan kita bahas pada sesi berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.